Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Prim Gombak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah dakwah Gombak ini dalam rangka menjalankan salah satu rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah masuk pada pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana Nabi SAW meningkatkan kualitas ibadahnya pada pertengahan dan pada akhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fi Ramadan ma lam yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam ibadah pada bulan suci Ramadan, yang mana beliau lebih bersungguh-sungguh daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa idza dakhala al-'ashra al-awakhir, dan ketika telah memasuki 10 hari terakhir, Nabi SAW meningkatkan kualitas ibadahnya, menambah volume ibadahnya. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, hendaknya kita muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah ibadah kita telah meningkat pada bulan suci Ramadan? Mungkin sebagian kaum muslimin di luar bulan suci Ramadan ngajinya kurang atau bahkan tidak sama sekali. Salat qobliyah dan ba'diyah juga kurang. Kan tetapi ketika bulan suci Ramadan, ngajinya ditingkatkan. Lebih banyak mengaji, lebih banyak amalan-amalan sunnah lainnya. Dan salah satu ibadah pada bulan suci Ramadan yaitu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika bulan suci Ramadan ini doa-doa antum semua sudah ditingkatkan, atau justru volume ibadah kita, volume berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, tidak seperti pada bulan-bulan lainnya? Karena sesungguhnya berdoa merupakan salah satu ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, duduk bersimpuh, memohon pertolongan, memohon ampun dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib." Wahai Muhammad, apabila hambaku menanyakan tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Bahwasanya aku dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahkan, aku akan mengabulkan doa-doa hambaku jika mereka meminta kepadaku. Maka berapa banyakkah doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika kita memohon suatu doa, maka ada 3 kemungkinan yang akan Allah berikan. Imma an yu'talahu, yang pertama, Allah akan mengabulkan langsung doanya. Kalau kita minta disembuhkan, maka Allah akan langsung sembuhkan doa kita. Maka Allah sembuhkan penyakit kita. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah imma an yusarrifa anhu su'a mislihi, atau Allah akan menghindarkan kita dari malapetaka atau peristiwa-peristiwa atau kecelakaan yang akan terjadi pada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita untuk minta disembuhkan. Akan tetapi Allah akan melindungi kita dari penyakit-penyakit lainnya. Atau mungkin kita minta kendaraan, minta mobil. Bertahun-tahun kita minta mobil kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Akan tetapi Allah belum kabulkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak mau punya mobil, akan tetapi mungkin Allah berkehendak apabila kita mau punya mobil kita akan kecelakaan dan kaki kita patah mungkin. Maka dari itu yang kedua tadi adalah imma an yusarrifa anhu su' mislihi. Allah akan menghindarkan kita dengan doa tersebut dari kecelakaan, dari kejelekan yang akan menimpa kita. Atau kemungkinan yang ketiga adalah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita pada hari kiamat kelak. Jadi yakinlah wahai saudara-saudaraku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Panjatkan doa kita dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan berbagai macam kisah dalam Al-Qur'an, bagaimana para nabi alaihi wassalatu wassalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hentinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innada rabbahu nidaan khafiyyan." Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh lemah lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Kata Nabi Zakaria, "Wahai Allah, tulangku telah melunak dan kepalaku telah menyala dengan uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Kata Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam, dan aku tidak pernah sekalipun putus asa ataupun bosan dengan memohon kepada Engkau, ya Allah. Dengan konsistensi yang Nabi Zakaria berikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi Zakaria. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Zakaria memiliki anak ketika beliau mencapai umur 90 tahun. Ketika beliau mencapai 90 tahun, yang mana tatkala itu istri Nabi Zakaria sudah mulai memasuki usia menopause atau mandul. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, qala inni khiftul mawaliya wa imraati akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria mengatakan bahwasanya wanitaku atau istriku telah mencapai usia menopause. Akan tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui doa Nabi Zakaria, Allah mengurani beliau dengan seorang anak yang bernama Nabi Yahya alaihi wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bagaimana kisah Nabi Yakub alaihi salam, yang mana beliau berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf tatkala Nabi Yusuf masih kecil. Nabi Yakub tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya beliau dipertemukan dengan Nabi Yusuf 40 tahun setelah Nabi Yusuf hilang. Yang mana tatkala itu
Nabi Yusuf telah menjadi seorang amir di Mesir atau seorang penguasa, seorang petinggi di Mesir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi Yakub dengan mempertemukan Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Kemudian ada juga kisah lain yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, Nabi Ayub alaihissalam, yang mana beliau ditimpa oleh suatu penyakit selama berpuluh-puluh tahun. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub alaihissalam mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Maka dari itu hendaknya kita yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah dekat dengan kita. Yakin bahwasanya Allah akan mengijabahi doa kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.